Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Nur Apriana. Saya Tania Zahra Delia. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi PPT sifat-sifat limit. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat limit fungsi. Nah, misalkan kita punya fungsi f(x) memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Didefinisikan oleh f(x) sama dengan 4. Ya, ini berarti f(x) sebuah konstanta yang nilainya kebetulan sama dengan 4. Lalu gantilah kolom yang berisi tanda tanya dengan nilai f(x) yang tepat pada tabel di bawah ini. Kemudian tentukan nilai limitnya. Oke, kita cek tabelnya. Nilai f(x) untuk x mendekati 1. Nah, ingat tadi f(x) itu kan sama dengan 4, berarti nilainya f(x) itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh x. Jadi, berapapun nilai x yang kita pilih, f(x)-nya selalu sama dengan 4. Maka tanda tanya yang ada di bawah ini kita coret aja. Kemudian kita ganti dengan 4. Nah, ketika x itu sama dengan 1,2, f(x)-nya juga tetap sama dengan 4. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan konsep dasar dari pengertian limit, sebuah fungsi memiliki nilai limit ketika limit kiri sama dengan limit kanan. Untuk limit kiri dari f(x) sama dengan 4. Untuk x mendekati 1 dari kiri ya, satu bilangan negatif, itu berarti dari kiri. Hasilnya kan sama dengan 4. Kemudian, limit kanan untuk fungsi f(x) sama dengan 4. X mendekati 1 dari kanan ini juga sama dengan 4. Nah, karena limit kiri sama dengan 4, kanan juga sama dengan 4, berarti limit kiri sama dengan 4, limit kanan juga sama dengan 4. Berarti limit kiri itu sama dengan limit kanan. Maka limit fungsi f(x) sama dengan 4 untuk x sama dengan 1 sama dengan 4. Selanjutnya, misalkan f(x) sama dengan k, kemudian gx itu sama dengan x, merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi di R. Maksudnya memiliki nilai berupa bilangan real dan mempunyai limit di C, serta K adalah konstanta. Maka berlaku ini yang pertama itu limit f(x) untuk x mendekati C itu akan sama dengan limit K. Untuk x mendekati C yaitu sama dengan K. Karena f(x) sama dengan K, kemudian kalau f(x) itu sama dengan K, maka nilainya f(x) itu tidak dipengaruhi oleh x. Ya, ini nilai f(x) itu sama dengan K. Gitu. Ini konstantanya nilainya tetap. Nah, selanjutnya, kalau kita punya bentuk limit gx untuk x mendekati c itu akan sama dengan limit x untuk x mendekati c, nilainya juga sama dengan c. Nah, karena diketahui gx sama dengan x, nih, gx itu sama dengan x, berarti gx itu dipengaruhi oleh x. Nah, x-nya berapa di sini? X-nya hanya memenuhi c. Ya sudah, berarti nilai limitnya juga akan sama dengan c. Nah, untuk sifat-sifat yang ini kalian tidak harus hafalkan ya, jadi hafalkan saja konsepnya dan sering-sering mengerjakan soal latihan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, diberikan soal limit x mendekati 0, akar x kuadrat min 3x plus 2. Nah, di dalam akar dapat kita uraikan sebagai limit fungsi di dalam akar. Maka kita tulis sebagai akar limit x mendekati 0, x kuadrat min 3x plus 2. Kemudian limit di dalam akar kita pisahkan menjadi penjumlahan dan pengurangan limit-limit terpisah. Menjadi akar limit x mendekati 0 x kuadrat min limit x mendekati 0 3x plus limit x mendekati 0 2. Selanjutnya setiap limit kita hitung satu per satu. Yang pertama, limit x mendekati 0 x kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Lalu yang kedua, limit x mendekati 0 3x sama dengan 3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, limit x mendekati 0 2 sama dengan 2. Nah, yang keempat, limit x mendekati 4 3 sama dengan 3. Nah, setelah kita hitung hasil limit tersebut, kita substitusikan kembali ke dalam persamaan. 4 dikali 2 per 16 ditambah 3 sama dengan 8 per 19. Jadi hasil dari limit tersebut adalah 8 per 19. Selanjutnya masuk ke pembahasan nomor 2. Nah, diberikan limit x mendekati 0, akar x kuadrat min 3x plus 2.
Nah, di dalam akar kini dapat kita uraikan sebagai limit fungsi dalam akar, maka kita tulis sebagai limit x mendekati 0, x kuadrat min 3x plus 2. Kemudian limit di dalam akar dipisahkan menjadi penjumlahan dan pengurangan. Limit-limit terpisah menjadi limit x mendekati 0 x kuadrat min limit x mendekati 0 3x plus limit x mendekati 0 2. Selanjutnya setiap limit kita hitung satu persatu. Yang pertama limit x mendekati 0 x kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Lalu limit x mendekati 0 3x sama dengan 3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu limit x mendekati 0 2 sama dengan 2. Nah, setelah dihitung hasil limit tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan akar 0 min 0 plus 2 sama dengan akar 2. Jadi hasil dari limit tersebut adalah akar 2. Diberikan soal limit x mendekati 2, x kuadrat min 6 per x kuadrat min 16x. Dengan menggunakan sifat limit, kita dapat menuliskan soal ini sebagai berikut. Limit x mendekati 2, x kuadrat min 6 per limit x mendekati 2, x kuadrat min 16x. Setiap limit dihitung satu persatu dengan menggunakan sifat penjumlahan dan perkalian limit. Limit x mendekati 2, x kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Limit x mendekati 2, 6 sama dengan 6. Limit x mendekati 2, x kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Limit x mendekati 2, 16x sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32. Setelah hasil limit disubstitusikan diperoleh 4 min 6 per 4 min 32 sama dengan min 2 per min 28 sama dengan 1 per 4. Jadi hasil dari limit tersebut adalah 1 per 14. Diberikan soal limit x mendekati 1 akar x pangkat 3 plus 8 per x akar 3x. Dengan menggunakan sifat limit kita dapat menuliskan soal ini sebagai akar limit x plus 1 3x pangkat 3 plus 8 per limit x mendekati 1 x akar 3x. Limit di bagian atas dan bawah dipisahkan menggunakan sifat limit untuk penjumlahan dan perkalian sehingga diperoleh akar limit x mendekati 1x pangkat 3 plus limit x mendekati 1 8 per limit x mendekati 1 x dikali limit x mendekati 1 akar x 3x. Selanjutnya setiap limit dihitung satu persatu. Limit x mendekati 1 x pangkat 3 sama dengan 1 per 3 sama dengan 1. Limit x mendekati 1 8 sama dengan 8. Limit x mendekati 1 x sama dengan 1. Limit x mendekati 1 akar 3x sama dengan akar 3 kali 1 sama dengan akar 3. Nah, setelah hasil limit tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan, diperoleh akar 1 ditambah 8 sama dengan 1 dikali akar 3 sama dengan 9 per akar 3. Lalu sama dengan 3 per akar 3 sama dengan akar 3. Jadi hasil dari limit tersebut adalah akar 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.